para anbiya, para nabi, semuanya bukan orang Arab. Yang Arab cuma 4. Dan inilah Arabnya Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian agama lain mengatakan, menghina Hajar dengan mengatakan Hajar itu budak. Muhammad keturunan siapa? Budak. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian juga mengatakan kenapa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilihat dari geografis. Ini wallahu alam, ini kembali kepada para ahli geografi. Katanya kota Mekah itu adalah pusat dunia. Ditinjau dari geografi dunia, dia berada di tengah-tengah. Apakah ini benar atau hanya perkara yang nisbi? Wallahu alam bisawab. Pembahasan berikutnya, mukaddimah berikutnya adalah tentang asal muasal nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berasal dari orang Arab. Dan suku Arab dijelaskan oleh para ulama ada 3 model. Ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah, ada namanya Al-Arab Al-Aribah, ada namanya Al-Arab Al-Musta'rabah. Yang pertama, 3 model. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Arab yang sudah punah. Dulu ada bangsa Arab namun sudah punah. Di antara bangsa Arab yang sudah punah adalah suku Ad dan suku Samud. Kaum Ad dan kaum apa? Samud. Mereka adalah Arab yang sudah punah. Oleh karenanya disebutkan para anbiya, para nabi, semuanya bukan orang Arab. Yang Arab cuma 4. Hud, kaum Ad, Saleh, kaum Samud, Syuaib dari Madian, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya bukan orang Arab. Jadi Nabi Arab pertama siapa? Nabi siapa? Hud. Nabi Arab kedua siapa? Saleh. Nah, kaum Ad, kaum Samud ini sudah sirna, sudah tidak tahu, kita tidak bisa telusuri lagi nasabnya. Sehingga disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Meskipun sisa-sisa kehidupan mereka masih ada. Kalau antum pergi ke Saudi Arabia, antum pergi ke kota namanya Al-Ula. Sebelah utara kota Madinah kira-kira 300 km. Saya sudah 2 kali ke sana. Antum bisa lihat bagaimana Diyar Samud, tentang rumah-rumahnya kaum Samud. Wa tanhitunal jibala buyutan, yang dimana mereka memahat gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Mereka pernah hidup. Buktinya rumah-rumah mereka masih ada. Ya, antum masuk, antum lihat dalam rumah tersebut ada dipan mereka, tempat tidur mereka, ya. Mungkin ada tempat piring-piring mereka, ya. Rumah mereka pahat. Mereka pahat gunung menjadi rumah, ya. Saya waktu ke sana lihat sini ada kumpulan rumah gunung, banyak rumah. Nanti salah satunya ada rumahnya yang ada patung kepala atau apa. Nanti sebelah gunung sana ada lagi rumah-rumah. Nanti salah satunya ada yang istimewa. Salah satu rumah tersebut ada yang istimewa. Mungkin pikiran saya ini RT 1, ini RT 2 ya. Jadi mereka sudah enggak ada. Kalau kita telusuri mana keturunan kaum Samud, enggak bisa ditelusuri. Mana keturunan kaum Ad tidak bisa ditelusuri karena mereka adalah Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Yang kedua namanya Al-Arab Al-Aribah, Arab asli murni, Arab asli murni, dan sumber mereka adalah di Yaman. Mereka Arab asli murni, kabilah-kabilah Qahtan, ya. Mereka ini benar-benar Arab. Dari mereka adalah asal muasal Arab. Dan mereka sampai sekarang banyak di tanah air kita juga banyak dari Arab, dari Yaman. Itulah Arab-Arab asli. Secara suku mereka adalah Arab Al-Aribah, Arab yang asli. Yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'rabah, Arab yang campur, tetapi Arabnya mendominasi sehingga mereka dianggap Arab seperti Arab asli, tapi pada dasarnya darah mereka bukan murni Arab. Namanya Al-Arab Al-Musta'rabah. Dan inilah Arabnya Nabi Muhammad SAW. Arabnya Nabi Muhammad SAW adalah Arab yang model ketiga. Arab model yang ketiga. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan Ibrahim bukan orang Arab. Anaknya Ismail juga bukan orang Arab. Ibrahim bukan Nabi Arab.
Kita bilang tadi Nabi Arab cuma 4. Siapa? Hud, Saleh, Syuaib sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bukan orang Arab, anaknya juga Ismail alaihissalam juga bukan orang Arab. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Kenapa? Karena Ismail menikah dengan orang Arab. Ismail alaihissalam menikah dengan orang Arab, dari keturunannya muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Arab campuran tetapi sudah mendominasi sehingga seakan-akan Arab yang asli. Nah, bagaimana kisah Ismail nenek moyang Nabi SAW sehingga kemudian menikah dengan orang Arab sampai lahirlah Rasulullah SAW? Ini akan kita ceritakan sekarang ya. Ininya Nabi Ibrahim alaihissalam pertama tinggal adalah di Irak ya. Kemudian beliau berdakwah kepada kaumnya penyembah berhala, pada bapaknya, sampai akhirnya bapaknya mengatakan ya, saya akan merajamu, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Wahai anakku, wahai Ibrahim, ya, berhenti kau berdakwah, kalau kau tidak berhenti saya akan rajam kamu dan tinggalkan aku. Diusir oleh bapaknya. Kemudian kaumnya bersatu padu. Nabi Ibrahim cuma sendirian. Semua kaumnya kafir semuanya. Tangkap dia, dibuka bajunya, dilemparkan dalam lautan api. Tapi Allah tolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal dia sendirian. Jadi tidak peduli dengan jumlah banyak orang. Kalau dia bertauhid meskipun sendirian enggak ada masalah. Bahkan Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummah." Ibrahim adalah umat, padahal dia sendirian. Di antara tafsirannya karena meskipun dia sendirian, sudah banyak orang bertauhid sebelum dia seperti dia dan akan datang orang bertauhid seperti beliau meskipun dia sendirian. Kemudian akhirnya dia pun pergi meninggalkan kaumnya. Maka Ibrahim alaihissalam ya, pergi ke negeri Syam. Di sana dia menikah dengan seorang wanita bernama Sarah yang terkenal sangat cantik jelita. Tatkala sampai di negeri Syam, ternyata Nabi Ibrahim mendapati penduduknya menyembah benda-benda langit. Menyembah matahari, rembulan, bintang. Maka Nabi Ibrahim mendakwahi mereka. Oleh karena kata para ulama, Nabi Ibrahim menemukan, bertemu dengan dua model orang-orang musyrik. Di Irak para penyembah berhala, benda-benda bumi, patung-patung. Di negeri Syam para penyembah benda-benda apa? Langit. Yang Allah abadikan dialog Nabi Ibrahim dengan mereka dalam surat Al-An'am. Akhirnya menikah dengan Sarah. Sarah masuk Islam dan kemudian menikah bersama dengan Ibrahim. Suatu hari Ibrahim dan Sarah berjalan melewati negeri Mesir, dan ini kisahnya disebut dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Ternyata di negeri Mesir tersebut ada raja yang terkenal suka mencari wanita cantik. Setiap ada wanita cantik lewat, maka dia rebut, rampas. Jadi raja tersebut punya intel khusus cari cewek cantik. Dan Sarah cantik jelita. Lewat di negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepadaku tentang engkau, aku akan berkata, hadhi ukhti, ini adalah saudariku. Maksudnya saudari sesama Islam. Karena tidak ada yang beriman di negeri ini kecuali saya dan kamu. Engkau saudariku sesama Islam. Kenapa kata para ulama, kalau Ibrahim mengatakan ini istriku, dia dibunuh. Istrinya dirampas. Kalau Ibrahim mengatakan ini adikku, maka dia dimuliakan. Paham? Paham tidak? Ini strategi. Ini disebut dengan tauriyah. Berkata yang benar, namun dipahami oleh yang mendengarkan. Ya, kalau seorang bilang ini ukhti, ya orang paham ini adik. Ternyata maksudnya saudari sesama Islam. Kenapa? Karena Ibrahim tahu ini raja zalim, ya. Dan benar. Akhirnya waktu Nabi Ibrahim lewat Mesir bersama istrinya Sarah, maka datanglah para intel lapor, raja, ada perempuan cantik banget, tidak pantas kecuali untuk kamu. Masya Allah. Raja mata keranjang. Percuma jadi raja. Dia ingin nikmati dunia sepuas-puasnya. Siapa perempuan dia embat, ya. Akhirnya ditanyalah kepada Ibrahim, siapa perempuan ini? Kata Ibrahim, hadhi ukhti, ini saudariku.
Kata Ibrahim kepada istrinya, "Fala tukadzibini." Jangan kau dustakan aku, udah diam aja. Jangan bilang kau istriku. Ya. Akhirnya diambillah, Ibrahim tidak diganggu. Karena kakaknya kan, dipahami itu kakaknya, padahal bukan. Kalau suaminya dibunuh. Diambillah Sarah, dibawa kepada sang raja. Sang raja melihat Sarah begitu cantik jelita, dia tidak kuasa menahan hasratnya. Begitu dia ingin mendekati Sarah, Sarah berdoa, tiba-tiba kedua tangannya terbelenggu. Bayangkan, Sarah ini wanita soleha. Ya. Kedua tangan raja terbelenggu, tidak bisa bergerak. Maka raja berkata, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku, aku tidak akan mengganggu engkau lagi." Sarah berdoa, "Ya Allah, bukakan belenggu tangan raja ini." Akhirnya begitu terbuka, sang raja menyelisih janji. Dia berhasrat, dia ingin menerjam lagi Sarah kedua kali. Ya. Karena di depan dia ada wanita yang sangat cantik jelita. Akhirnya begitu dia menerjang lagi kedua kali, ternyata tangannya terbelenggu lebih keras daripada sebelumnya. Masya Allah, Sarah super wali. Bayangkan, Allah langsung jaga Sarah tatkala itu. Ya. Terbelenggulah tangan sang raja, lebih berat daripada sebelumnya. Akhirnya raja bilang, "Ya Sarah, sudahlah, minta pada Tuhanmu, buka, saya tobat, saya enggak akan lagi mengganggumu." Sarah juga husnudzon, dia berdoa, "Ya Allah, bukalah belenggu kedua tangannya." Begitu terbelenggu, dia ingin menerkam ketiga kali. Karena tidak kuasa melihat cantiknya Sarah, ya, yang sangat luar biasa. Begitu dia ingin mendekati Sarah ketiga kali, tiba-tiba tangannya terbelenggu lebih keras daripada pertama dan kedua. Dia bilang, "Ya Sarah, sudah tobat, ini enggak lagi. Minta kepada Tuhanmu agar membuka belengguku." Akhirnya Sarah berdoa, dibukalah belenggu kedua tangan sang raja. Raja pun marah kepada anak buahnya, "Sungguhnya kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang manusia, tapi kalian datang kepadaku wanita setan perempuan. Ini apa, enggak bisa diapa-apain." Akhirnya Sarah dibebaskan, fa akhdamaha Hajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya raja ini memberi hadiah kepada Sarah sebagai bentuk penghormatan. Dia juga kagum melihat Sarah, ini wanita luar biasa, tidak bisa disentuh, doanya langsung dikabulkan. Mungkin dari sisi itu dia kagum sama Sarah. Akhirnya dia kasih hadiah kepada Sarah, diberikanlah pembantu namanya Hajar. Hajar. Ya. Para ulama mengatakan seperti disebut oleh Ibnu Hajar bahwa Hajar itu bukanlah budak, tapi dia dulu anak dari Kenapa? Ada apa? Enggak. Hajar disebutkan bahwasanya dia bukanlah budak, tetapi dia adalah anak dari seorang raja atau seorang pembesar yang kemudian masuk dalam pertempuran, akhirnya kalah, akhirnya direbut. Karena sebagian agama lain mengatakan, menghina Hajar dengan mengatakan Hajar itu budak. Muhammad keturunan siapa? Budak. Kita bilang bantahannya pertama, ya, Hajar bukanlah budak. Yang kedua, kalaupun dia budak, toh anak-anaknya ada merdeka, dan Muhammadlah orang yang apa? Merdeka. Ismail adalah seorang yang merdeka. Ya. Bukan berarti kalau keturunan budak berarti terhina. Tidak, betapa banyak orang budak lebih mulia di sisi Allah daripada yang bukan budak. Tetapi yang benar Hajar bukan, asalnya bukan seorang budak. Intinya kemudian fa'akhdama Hajar. Sarah pulang bawa perempuan lain. Namanya siapa? Hajar. Akhirnya keluarga tadinya cuma 2 orang, Ibrahim dan Sarah, sekarang menjadi 3 orang. Ibrahim, Sarah sama siapa? Hajar. Kemudian pergilah mereka, dan Ibrahim sudah lama nikah dengan Sarah, tidak punya anak. Puluhan tahun menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Akhirnya Sarah kasihan lihat suaminya, maka dia pun menghadiahkan Hajar kepada suaminya agar dinikahi supaya punya anak, ya. Ini istri yang soleha seperti itu, ya.